Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi Media, promosi, produk kerajinan untuk pasar, global. Perkenalkan, nama saya Natsua dari absen 22. saya Nazaulia dari absen 23. Saya Fatima Azara dari absen 9. saya Krijayanto Juna Yudhastari absen 27. Saya Muhammad Rizky, absen 17. Saya Vivi Fianita Rifa, absen 34. Jadi, stay tune. Menyaksikan. Pengertian promosi. Promosi adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, kepada masyarakat guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk bisnis kita. Nah, ada yang tahu nggak sih tujuan promosi itu apa? Nah, tujuan promosi itu adalah menarik perhatian masyarakat agar dapat mendongkrak penjual produk. Maka aktivitas promosi haruslah dilakukan dengan seunik dan sekreatif mungkin. Aktivitas promosi tentu akan lebih diminati apabila dilakukan dengan cara yang berbeda dan unik. Halo guys, saya di sini. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Ara. Dan itu saya akan mempresentasikan tentang macam-macam bentuk promosi. Bentuk promosi itu ada 5 sebenarnya. Tapi di sini saya akan mempresentasikan hanya 3 dikarenakan akan dilanjutkan lagi oleh Wawa. Jadi macam-macam bentuk promosi. Pertama adalah advertising, yaitu periklanan. Periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non profesional dan personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Jadi kayak ada iklan di dalam YouTube misalnya atau dan lain-lain. Yang kedua adalah personal selling atau penjualan tatap muka. Personal selling adalah bentuk promosi secara personal dengan presentase lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian. Penjualan tatap muka dilakukan dengan cara mendatangi konsumen. Contoh kayak ya kita COD aja gitu ya guys ya. Yang ketiga ada publicity atau publisitas. Publisitas adalah upaya perusahaan untuk mendukung membina citra perusahaan yang baik dan menangani suatu rangkaian isu, cerita dan peristiwa yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan melalui pembinaan hubungan dengan masyarakat atau relations. Oke, sekian dari saya dan selebihnya akan dilanjutkan oleh Wawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan sales promotion atau dalam bahasa Indonesia yaitu promosi penjualan. Apa sih promosi penjualan? Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Promosi penjualan termasuk berbagai jenis peralatan yang mempunyai sifat unik, yaitu seperti kupon, perlombaan, pemotongan harga, dan hadiah. Nah, selanjutnya ada direct marketing atau pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan pembeli. Sasarannya untuk menghasilkan respons atau transaksi yang dihasilkan bisa berupa pemasaran, pembelian, atau penjualan. Media cetak yang ada di pemasaran global ada apa aja sih? Yang pertama ada flyer, yang kedua brosur, yang ketiga poster, yang keempat katalog, dan kelima surat kabar dan majalah. Lalu yang pertama flyer. Flyer adalah berisikan informasi dalam bentuk teks ataupun visual. Flyer dibuat untuk memberitahu dan sekaligus sebagai alat pendekatan yang persuasif untuk mengajak atau bahkan membentuk opini bagi orang banyak. Format flyer beragam, dari bentuk yang hanya segi 4, seukuran kartu pos, hingga bermacam ukuran dan bentuk. Satu hal yang khas dari flyer adalah masa berlakunya yang singkat. Flyer bisa dibagikan beberapa saat sebelum sebuah kejadian atau event berlangsung. Halo, di sini aku akan menjelaskan tentang brosur. Brosur ini hampir sama dengan flyer. Brosur biasanya memuat informasi atau penjelasan tentang suatu produk, layanan fasilitas umum,
profil perusahaan, sekolah, atau lainnya dengan maksud untuk memperkenalkan produk ke sarana beriklanan. Selanjutnya yaitu poster. Perbedaan mendasar poster dengan media promosi lainnya adalah poster biasanya dibaca orang yang sedang bergerak, misalnya sedang berkendara atau berjalan kaki, sementara brosur, booklet, atau flyer dirancang untuk dibaca secara khusus, misal duduk atau sesaat sambil berdiri. Oleh karena itu, poster harus dapat menarik perhatian pembacanya seketika dan dalam hitungan detik. Pesannya harus dimengerti. Lanjut ada katalog. Media ini biasanya memuat informasi yang lebih lengkap dibanding flyer ataupun brosur. Media ini sangat tepat digunakan untuk mempromosikan produk dengan jumlah banyak titik. Katalog memuat informasi yang lebih lengkap, mulai dari informasi seputar spesifik produk, gambar produk, kelebihan dan keunggulan, bahkan harga produk tersebut. Katalog akan memudahkan konsumen untuk bisa memilih sendiri produk mana yang sesuai dengan keinginan dan anggaran mereka. Selanjutnya ada surat kabar atau yang biasa kita sebut majalah. Pesan yang disampaikan dalam majalah ini tidak berbeda jauh dengan pesan yang disampaikan oleh media lain seperti flyer, brosur, poster, atau katalog. Tapi yang membedakan itu hanya sasaran pembaca yang lebih luas. Selanjutnya ada media elektronik. Yang pertama ada TV. TV bisa menjadi media promosi dengan memasang iklan yang bertujuan untuk mempertahankan audiens dan menarik audiens yang baru. Promosi pada TV diarahkan pada dua pihak, yaitu audiens dan pemasang iklan. Nah, selanjutnya ada radio. Radio dapat menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan jika memilih radio sebagai media promosi atau pemasaran produk atau jasa yang akan dijual. Hal ini dikarenakan audiens radio bisa mencakup semua daerah dan juga usia. Nah, dengan begitu, perusahaan akan mendapatkan benefit cuma-cuma. Karena tanpa sadar kita dapat mendengar suara yang radio siarkan. Manfaat selanjutnya, brand semakin dikenal dan juga mudah diingat, karena penayangannya bisa berulang kali. Secara nggak sadar, dalam alam bawah sadar, audiens yang mendengar promosi yang ada di radio bakal terekam di otak kita. Dan yang terakhir ada handphone. Handphone dapat digunakan sebagai pilihan dalam media promosi. Nah, manfaatnya tuh ada peer-to-peer atau semacam komputer yang saling terhubung yang tidak memiliki kontrol pusat. Ada juga personal segment, proses membagi basis pelanggan yang dikelola menjadi kelompok berdasarkan karakteristik. Ada target, ada akurat, two-way communication atau komunikasi dua arah, interaktif, visual dinamis, biaya produksi rendah, iklan bisa disimpan dan tidak mudah hilang, bisa diakses di mana dan kapan aja, lalu biayanya juga murah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum